Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Riyadi, peserta Laksar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2025, gelombang 2 angkatan 12 dengan jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan learning journal dengan topik penerapan nilai-nilai dasar ASN dengan fokus kepada nilai kompeten dan harmonis. Kita perlu mengetahui secara garis besar apa definisi dari kedua nilai tersebut. Kita mulai pada nilai kompeten. Seseorang disebut kompeten jika ia mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan terus mengasah kemampuan agar kompetensi yang dimiliki berkembang. Dunia terus berubah dan sebagai ASN kita harus siap dengan perubahan itu. Ini bukan hanya tentang mengikuti pelatihan, tapi juga inisiatif pribadi untuk terus meningkatkan ilmu. Dengan menjadi ASN yang kompeten, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Bicara soal ASN, di Indonesia, pengelolaan ASN menggunakan sistem merit. Maksudnya, ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif di dalamnya. Karakter ASN yang kompeten dapat dijabarkan menjadi beberapa poin berikut. Yang pertama, integritas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat, wawasan global. Yang kelima, penguasaan IT dan bahasa asing. Yang keenam, hospitality atau keramahan. Yang ketujuh, networking. Dan yang kedelapan adalah entrepreneurship. Kemudian ada 3 standar kompetensi yang harus dimiliki ASN. Yang pertama adalah kompetensi teknis yang berkaitan dengan bidang tugas. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural. Setelah menjelaskan secara garis besar apa itu kompeten, berikutnya adalah contoh penerapan nilai kompeten yang saya terapkan di lingkungan kerja, berupa mengerjakan pekerjaan dengan baik dan kemudian mengikuti pelatihan yang tersedia di LMS BPSDM Kementerian ATR BPN misalnya, sebagai bentuk pengembangan kompetensi diri. Kita masuk pada nilai selanjutnya, yaitu nilai harmonis. Bicara soal harmonis, tentunya berkaitan dengan hubungan antara satu orang dengan yang lainnya. Selain itu, harmonis juga berkaitan dengan keanekaragaman. Hal ini tentu berkaitan dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kenapa sih harmonis itu penting? Yang pertama, kenapa harmonis itu penting, yaitu harmonis dapat menciptakan ketenangan yang berpengaruh ke lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan adanya harmonisasi, kita nantinya akan bisa melakukan kolaborasi agar pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga, jika hubungan sudah harmonis, tentunya pekerjaan yang dilakukan lebih berkualitas dan layanan yang diberikan kepada masyarakat juga akan lebih baik lagi. Kemudian, apa sih peran ASN dalam menjaga keharmonisan? Peran ASN dalam menjaga keharmonisan dapat ditunjukkan dengan beberapa poin. Yang pertama, ASN itu harus netral dan adil. Yang kedua, ASN harus mengayomi kelompok minoritas. Yang ketiga, ASN harus toleran terhadap perbedaan. Yang keempat, ASN harus suka menolong. Dan yang kelima, ASN harus menjadi teladan di masyarakat. Contoh penerapan nilai harmonis yang saya terapkan di lingkungan kerja bisa dimulai dari hal yang kecil, misalnya membantu rekan kerja yang sedang butuh bantuan. Contohnya, ada rekan kerja yang sedang mengangkat barang, dan saya akan membantunya dalam mengangkat barang tersebut agar bebannya lebih ringan lagi. Jadi, jika dua nilai ini diterapkan, tentu hasilnya akan luar biasa. ASN yang harmonis bisa bekerja sama tanpa pergesekan dengan yang lain. ASN yang kompeten akan bekerja dengan baik dan punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Demikian learning journal pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di learning journal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.